Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Rayhan Harahap, Kak. Asal saya dari Pematang Siantar, dan saya sekarang berada di Pematang Siantar juga ya, sedang melakukan Zoom ini. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, saya jurusan bimbingan dan konseling, Stambu pada tahun 2020. Baik, jadi sebelum kita memulai bimbingan ini, saya enaknya manggil kakak apa nih, Kak? Bisa manggil Karis saja. Oke, saya panggil Kak Karis saja ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai bimbingan kita pada hari ini, nah gimana nih kabar Kak Karisa nih? Puji Tuhan, sehat. Baik, Alhamdulillah kalau sehat-sehat saja. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan bimbingan individual terkait dengan bencana alam yang baru-baru ini terjadi di daerah Kakak ya Kak, yaitu bencana terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi sebulan lalu ya Kak. Baik, apakah sebelum itu, apakah kakak bersedia untuk mengikuti bimbingan ini dengan saya, Kak? Saya bersedia. Oke, baik, terima kasih jika kakak bersedia. Baiklah, akan kita mulai. Yang pertama, bagaimana ceritanya nih sehingga kakak bisa mengalami masalah itu? Bisa diceritakan mungkin kronologinya kepada saya, Kak? Baiklah, jadi kan pada pagi hari ini, jam-jam 5. Jadi tiba-tiba itu air datang kencang banget gitu kan. Mm-mm. Terus kami juga nggak bisa melarikan diri, jadi kami cuma bisa naik di atas meja. Jadi perasaan saya pada waktu itu kan merasanya jadi takut, gimana nanti kalau saya kehilangan keluarga saya, gimana nanti kalau mereka itu dibawa air gitu kan. Jadi saya juga jadi merasa sedikit trauma di sini, begitu saja. Oke, baik. Jadi kira-kira Kak nih ya, Kak, apa saja nih faktor-faktor penyebabnya nih, Kak, bisa terjadi hal seperti itu, Kak? Faktornya karena kecemasan saya yang terlalu berlebihan, karena takut akan terulang lagi kejadian seperti itu kan. Mm. Kemudian saya takut karena saya kehilangan semua di sini jadinya. Oh. Rumah saya juga jadi agak hancur, barang-barang saya berhilangan, berkas-berkas saya juga tidak bisa saya selamatkan di bawah air semuanya begitu. Dan saya juga jadi merasa agak stres memikirkannya, gimana nanti saya bisa mengembalikan semua barang-barang saya ini. Begitu. Saya juga kan orangnya kekurangan. Mm, mm. Baik, setelah melihat kejadian kakak tadi, mungkin bisa sedikit saya tambahkan ya kak mengenai dampak, faktor penyebabnya nih kak. Mungkin faktor penyebab itu yang pertama mungkin karena di daerah sebelum tempat kakak ini kan mungkin banjir deras nih ya. Jadi begitu sampai tempat kakak ini airnya udah deras. Nah, itu mungkin hanya eh, memang sekedar kesialan saja, tapi untuk masalah faktor mental kakak sendiri sebenarnya orang kakak itu sudah kuat, jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, untuk berikutnya, oke baik kak, kita lanjutkan ya kak. Kira-kira nih kak, dampaknya apa aja kak yang terjadi kepada kakak dan atau mungkin keluarga kakak nih kak? Ya, baik. Jadi dampaknya itu semuanya berkas-berkas itu kan hilang itu. Jadi kemudian juga dampaknya seperti yang saya bilang tadi, saya merasa takut, cemas, stres, karena saya bingung juga kan, gimana nanti saya bisa mencari kembali berkas-berkas itu. Kemudian juga di sini bantuannya juga masih agak kurang, jadi saya masih merasa kurang gitulah pokoknya, merasa kurang dari segi pakaian di sini agak kurang juga jadinya, karena semua barang-barang itu kan dibawa sama air itu. Jadi ya cuma segitu yang bisa saya jelaskan. Oke, secara kebutuhan pokok kakak kekurangan lah ya berarti ya karena kejadian ini. Baik, untuk selanjutnya nih kak, kira-kira nih kak, apa saja sih yang sudah kakak lakukan ini untuk meminimalisir dampak dari kejadian ini kak, seperti itu kak? Jadi
Jadi saya sudah melakukan memikirkan yang hal-hal yang positif supaya saya tidak mengingat lagi kejadian yang seperti lalu itu kan. Tapi kejadian itu selalu muncul di kepala saya gitu. Jadi saya takut. Jadi kalau ada hujan deras gitu kan, tiba-tiba saya kepikiran, gimana kalau nanti banjir lagi, gimana nanti kemana ini larinya, kemana tempat berteduhnya begitu. Oke. Nah, akan saya tambahkan sedikit nih untuk kakak jika nggak keberatan. Untuk upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir ini, mungkin orang kakak mungkin bisa melakukan olahraga mungkin ya untuk sedikit melupakan kejadian-kejadian yang baru-baru terjadi ini. Saya tahu mungkin orang kakak sedang memang stres berat, tapi apa mau dibilang sudah kejadian ya kan kak, harus dilapangkanlah dadanya karena itu memang sudah kuasa dari yang di atas. Masih bersyukur saja kita kakak di sini masih sehat, keluarga masih sehat semuanya kak ya. Oke. Berdasarkan pernyataan saya tadi dan juga dari pernyataan kakak, kira-kira nih upaya apa yang bakal kakak pilih nanti untuk kedepannya untuk meminimalisir dampak dari kejadian ini kak? Jadi upaya yang saya pilih itu saya harus tetap bersyukur pada Tuhan. Jadi saya harus tetap bisa membuat diri saya lebih bersyukur, lebih bisalah kembali ke jalannya lagi kan. Baru saya akan mencoba untuk berolahraga, menghidupi kehidupan yang sehat begitu. Oke, baik. Terima kasih kak. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kita pada hari ini, kira-kira kapan nih Kak kita akan melakukan bimbingan seperti ini lagi untuk lebih memaksimalkan gitu dari dampak kakak ini agar lebih terkurang lagi Kak? Mungkin bisa 2 hari ke depan ya, supaya saya juga merasa lebih tenang nantinya lagi. Supaya saya juga merasakan, karena saya senang bisa mengikuti lain seperti ini. Saya jadi agak paham lah solusi apa yang dapat saya lakukan jika saya merasa stres begitu. Oke, baik Kak. Berarti atas persetujuan dari Kakak, kita akan melakukan bimbingannya 2 hari dari sekarang. Kemudian orang Kakak ini saya akui memang hebat, masih bisa tetap tegar di situasi seperti ini. Terima kasih ya Kak sudah mau mengikuti bimbingan ini dengan saya. Baiklah, sebelum saya tutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doakan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih pada hari ini kami telah melakukan bimbingan konseling secara individual. Bukakanlah hati kami dan berikanlah kami kemudahan dalam menjalankan bimbingan konseling individual selanjutnya. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga dengan adanya bimbingan individual pada hari ini, konseli saya lebih dimudahkan dalam menjalankan hari-harinya dan juga lebih diringankan dalam segala permasalahannya ya Allah. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini dapat digunakan dalam kehidupan konseli saya lebih baik lagi dan untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa hamba-Mu yang lemah ini. Murahkanlah rezeki konseli saya dan juga rezeki saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke Kak, terima kasih telah mengikuti bimbingan kita pada hari ini. Kita bertemu 2 hari lagi ya Kak. Terima kasih ya Kak ya. Sampai jumpa.